Di awal-awal kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagian orang meragukan, mencibir, bahkan mengatakan kalau Jokowi adalah presiden boneka. Bonekanya Ibu Megawati. Saya sih setuju kalau Pak Jokowi adalah presiden boneka. Tapi bukan boneka Ibu Megawati ya. Jokowi adalah boneka rakyat. Dia mengikuti dan melayani apa yang menjadi kepentingan rakyat dan untuk masa depan bangsa dan negara. Presiden kita ini fisiknya kurus dan kecil. Tapi dia bukan presiden lemah. Fisiknya kecil tapi keberanian dan nyalinya jauh melebihi yang sebelumnya yang fisiknya jauh lebih besar. Saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah menikmati hidup di zaman pemerintahan Jokowi 2 periode. Pak Jokowi bukanlah presiden yang hanya fokuskan pembangunan Jawa sentris, tapi di luar Pulau Jawa khususnya daerah-daerah di timur dia perhatikan dan pelan-pelan dan secara perlahan-lahan daerah timur sudah mulai menampakkan kemajuan. Dan satu hal lagi yang membuat kita sebagai rakyat kecil geleng-geleng kepala adalah keberaniannya di sisa-sisa masa jabatannya saat ini. Beliau nekat membangun ibu kota negara baru. Itu semua demi anak cucu di masa depan. Ibu kota baru bahkan sudah diberikan nama yang sangat indah, yaitu Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Pak Jokowi melihat ke depan, apa yang tidak mungkin bagi lawan politiknya dibuatnya menjadi mungkin. Seperti biasa, apapun yang menjadi kebijakan presiden untuk perubahan atau sesuatu yang lebih baik, selalu saja datang mulut-mulut sampah negara yang hanya bisa nyinyir dan ngomel-ngomel kayak emak-emak yang lagi marahan. Di antaranya adalah Fadlizon dan Natalius Pigai. Mereka mempermasalahkan penamaan ibu kota negara yang diberikan nama Nusantara. Dengan gaya menyindir, Fadlizon mengatakan bahwa nama Jokowi lebih tepat dijadikan nama IKN baru di Kaltim. Fadlizon memberikan usul agar nama calon ibu kota baru diambil dari nama presiden seperti ibu kota Kazakhstan. Dia mengusulkan IKN dinamai Jokowi. Selain Fadli, berikutnya adalah Natalius Pigai. Natalius menilai pemilihan kata Nusantara yang merupakan nama baru IKN menuai masalah pada apa yang terjadi di tanah kelahirannya di Papua. Menurutnya nama itu menjadi alasan bahwa banyak orang terbunuh di sana. Sebab kata dia nama Nusantara seringkali menyebabkan pertikaian hingga berujung terbunuhnya banyak orang di sana. Seperti biasa, Natalius Pigai memang suka menyangkut pautkan apapun yang menjadi kebijakan presiden dengan isu-isu yang terjadi di Papua. Beberapa waktu yang lalu, Pigai pernah mengeluarkan pernyataan rasisme kepada orang-orang Jawa Tengah. Beruntungnya orang-orang Jawa masih diberikan kesabaran, karena orang Jawa memang terkenal dengan kesabarannya. Pigai mengatakan, jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat di Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Begitu kata Pigai. Kata-kata Pigai terdengar begitu kasar, penuh dengan ujaran kebencian. Saya sendiri merasa bingung, kenapa rata-rata oposisi tidak begitu suka dengan penamaan Nusantara ke ibu kota negara baru. Padahal tidak ada yang salah dengan penamaan Nusantara pada ibu kota negara baru. Menurut saya, kata Nusantara itu keren. Beberapa lagi mengatakan bahwa penamaan Nusantara sangat Jawa sentris. Ini yang lebih aneh lagi. Padahal kata Nusantara sudah menjadi bentuk pengucapan kita semua untuk menggambarkan penyatuan antara wilayah atau pulau di Indonesia. Kata Nusantara itu sangat indah dan mengandung makna kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Jika dilihat dari segi bahasa, kata Nusantara gabungan dari dua kata, yaitu Nusa yang memiliki arti pulau dan Antara artinya luar. Sehingga Nusantara mengandung makna kumpulan pulau yang ada di suatu wilayah. Kata Nusantara muncul dari zaman Kerajaan Majapahit yang bermakna pulau lain di luar Pulau Jawa. Cakupannya adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa, namun masih diklaim sebagai daerah taklukan dan penguasanya harus membayar UPT. Bayangin, ayam cukima ini. Bayangin betapa hebatnya Majapahit dahulu berhasil mengalahkan pasukan Kublai Khan yang memiliki tentara 20.000 sampai 30.000 pasukan. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Oke, kau punya mic.
Sorry ya teman-teman. Kita lanjut. Istilah Nusantara sendiri pernah sempat tenggelam usai keruntuhan Majapahit. Namun pada abad ke-20, istilah Nusantara kembali digaungkan oleh tokoh pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Saat itulah mulai digunakan sebagai salah satu nama alternatif untuk negara yang merdeka setelah kekuasaan Hindia Belanda. Sebelum kita mengenal dan menamakan negara Indonesia, nenek moyang kita sudah menggunakan istilah Nusantara untuk menyatakan penyatuan antar pulau. Meskipun nama Indonesia yang bermakna Kepulauan Hindia telah disetujui dan digunakan sebagai nama resmi, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk menjelaskan makna Kepulauan Indonesia hingga sekarang. Selain karena sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dulu, alasan lain yang mendasari penunjukan istilah Nusantara ini adalah karena disebut ikonik atau menjadi salah satu ikon tersendiri. Saya setuju dengan penamaan Nusantara di ibu kota negara baru. Dengan begitu ke depannya, anak cucu kita akan selalu ingat tentang sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kata Nusantara sangat melekat dengan sejarah peradaban bangsa kita yang merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar harus menghargai sejarah. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih. Cukime ayam.